Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada kali ini saya akan eh, menjelaskan sedikit tentang tugas dari pelatihan Latsar yang saya ikuti, yaitu tentang analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di Satuan Unit Kerja. Yang mana terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aris Pratama Syaloho, formasi guru sejarah Gereja Katolik, sebagai peserta Latsar Angkatan 4, yang dimana yang bertugas sebagai Widya Suhara, yaitu Ibu Dandan Irawati Lubis SAG MPD. Nah, pada tugas yang pertama atau pada urutan yang pertama yaitu menentukan 3 isu aktual. Nah, isu aktual yang saya jumpai yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa, lalu yang kedua, kasus bullying antar siswa, dan yang ketiga, kurangnya minat mengikuti perayaan ibadah. Nah, masuk kepada poin yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, berdasarkan deskripsi saya, berdasarkan pengamatan saat mengajar sejarah Gereja Katolik, siswa tampak pasif dan tidak antusias, serta jarang bertanya atau berdiskusi. Nah, bahkan sebuah informasi dari yang saya peroleh, 50% siswa menunjukkan bahwa 62% merasa sejarah Gereja Katolik adalah mata pelajaran yang membosankan dan tidak relevan dalam kehidupan mereka sekarang. Nah, jadi menurut mereka bahwa belajar sejarah Gereja Katolik hanya untuk mempelajari masa lalu. Nah, lalu apa dampaknya? Nah, tentunya memiliki dampak. Yang pertama, penurunan hasil belajar dan nilai rapor siswa tentunya pada mata pelajaran sejarah Gereja Katolik. Yang kedua, ketidaktercapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang terakhir, guru mengalami demotivasi ya, serta juga kesulitan menyampaikan materi secara optimal. Nah, lalu isu yang kedua yaitu kasus bullying antar siswa. Nah, menurut catatan bahwa dalam 2 semester terakhir ini di SMAK Negeri Samosir terdapat 3 laporan resmi tentang siswa tentang bullying verbal dan sosial dari teman sekelasnya. Nah, bahkan katanya beberapa siswa cenderung menertawakan atau merendahkan teman yang aktif bertanya atau berpresentasi di pelajaran agama. Nah, jadi apa dampaknya? Yang pertama, korban mengalami penurunan kepercayaan diri dan menarik diri dari kegiatan kelas ya, jadi malu untuk tampil. Lalu yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang tidak sehat tentunya. Yang ketiga, guru juga jadi semakin kesulitan dalam membangun suasana yang inklusif dan dialogis. Nah, lalu siapa saja yang pihak yang terdampak karena kasus bullying ini? Tentunya yang pertama adalah korban bullying, baru pelaku bullying, ya, antar siswa berarti guru, wali kelas, serta pihak sekolah lainnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu kurangnya minat siswa dalam mengikuti perayaan ibadah, ya. Padahal SMAK Negeri Samosir yang kita kenal adalah sekolah keagamaan, tentunya yang paling utama ditekankan adalah nilai keagamaannya ya. Nah, nah, jadi dari hasil observasi di lingkungan satuan sekolah terlihat bahwa banyak siswa yang tidak serius dalam mengikuti perayaan ibadah. Siswa menganggap bahwa ibadah itu hanya rutinitas yang tidak menyenangkan dan tidak memahami makna spiritualnya ya. Jadi hanya semacam suatu kegiatan tanpa mengetahui apa sesungguhnya makna yang ingin disampaikan lewat kegiatan tersebut. Nah, jadi apa dampaknya dari isu ini? Nah, dampaknya yang pertama tentunya penurunan spiritualitas dan pembentukan karakter Kristiani ya. Lalu yang kedua, ketimpangan antara nilai-nilai Katolik dalam pembelajaran dan praktik hidup siswa ya. Jadi ada ketimpangan, ada perbedaannya. Lalu yang ketiga, tentunya penurunan citra sekolah Katolik sebagai lembaga pembentuk iman. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Baswak Negeri Samosir adalah sekolah keagamaan. Tentunya yang pertama yang lebih diutamakan tentunya pembentukan iman. Nah, lalu siapa saja yang pihak yang terdampak? Tentunya siswa, lalu guru agama khususnya,
Apalagi karena di semua guru agama terbagi, ada guru dogma, guru liturgi, guru sejarah gereja Katolik, kitab suci. Nah, tentunya akan berdampak. Lalu kaum rohaniawan ya, biasanya pastor mungkin yang akan mengadakan kunjungan ke sekolah. Lalu selanjutnya, nah, apa keterkaitan dengan substansi manajemen ASN dan smart ASN? Nah, yang pertama manajemen ASN. Nah, dari sini menuntut peran guru sebagai ASN untuk mampu melakukan perencanaan pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kondisi siswa. Lalu yang kedua, mempraktikkan manajemen kelas yang kolaboratif dan humoris untuk mengatasi bullying dan memotivasi siswa ya. Kemudian dari Smart ASN yaitu yang pertama menekankan pada digital literasi, intelijensi dan empati dalam menyelesaikan masalah sosial ataupun emosional siswa. Lalu yang kedua, ASN harus mampu menjadi inovator atau pemimpin pembelajaran dan pembentukan karakter melalui nilai-nilai Pancasila tentunya dan iman Katolik. Nah, jadi core isu yang saya pilih dari ketiga tadi yang sudah saya paparkan adalah kurangnya motivasi belajar siswa ya. Motivasi belajar merupakan core isu yang terpenting atau yang menjadi fondasi utama dari keberhasilan dua isu lainnya tadi yang sudah saya jelaskan. Tanpa motivasi, siswa tidak akan tertarik mengikuti perayaan ibadah dan juga tidak peduli terhadap sesamanya, dan inilah yang mengakibatkan ujungnya kepada perilaku bullying. Nah, jadi berdasarkan masalah tersebut, saya analisis dia menggunakan teknik analisis fishbone diagram ya, atau yang kita kenal dengan istilah diagram tulang ikan ya. Nah, jadi saya temukan akar penyebab kurangnya motivasi belajar siswa tersebut. Yang pertama dari faktor siswa itu, faktor internalnya. Yang pertama kurangnya pemahaman akan pentingnya pelajaran sejarah gereja. Nah, lalu yang kedua, ketergantungan pada HP dan gadget ya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perkembangan era digital, seorang anak khususnya ya, lebih cenderung sekarang lebih senang bermain HP daripada untuk belajar. Nah, lalu yang kedua, memang mungkin dari faktor gurunya, yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang masih konvensional ya, atau menggunakan ceramah, jadi masih kurang melibatkan peserta didik. Lalu yang kedua, kurangnya inovasi dalam media pembelajaran ya. Jadi hanya monoton seperti itu, tidak membuat suatu media pembelajaran yang lebih dapat menarik keinginan peserta didik tersebut untuk belajar. Lalu selanjutnya yang ketiga itu dari faktor lingkungan ya, yang dimana budaya sekolah kurang mendukung pembelajaran aktif ya. Lalu yang kedua, minimnya penghargaan terhadap prestasi siswa ya. Seandainya mungkin lebih diapresiasi lagi, mungkin akan semakin berlomba. Lalu dan selanjutnya, nah, gagasan kreatif dan solusi yang saya berikan dari isu tersebut, yang pertama itu mengintegrasikan metode pembelajaran berdiferensiasi dan digital ya. Bagaimana? Yaitu menggunakan video, mungkin sebuah podcast atau media sosial untuk menjelaskan sejarah gereja dengan cara yang lebih menarik. Lalu yang kedua, membuat kuis interaktif ya. Misalnya kita buat dari aplikasi Kahoot atau Quizzes. Lalu yang kedua, penerapan mode role play ya, bermain dan project based learning atau PBL dalam modul ajar ya. Nah, jadi di sini eh, saya mengajak siswa untuk memerankan tokoh-tokoh ajaran gereja seperti Santo Petrus atau Santo Agustinus atau mungkin tokoh-tokoh lainnya supaya siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, membuat proyek seperti podcast tadi ya, mungkin bisa kita libatkan juga dengan siswa dengan cara agar membuat suatu jejak gereja di zaman dulu seperti itu ya. Jadi kita hadirkan lagi bagaimana halnya di masa lalu seperti dipraktekkanlah di zaman sekarang. Jadi siswa bisa mengapresiasikannya. Lalu yang keempat yaitu
kolaborasi dengan pastoral sekolah tentunya ya. Jadi kolaborasi antar sesama guru juga boleh ya, guru agama ya. Yaitu dengan menyelaraskan pembelajaran sejarah gereja dengan kegiatan rohani seperti misalnya melakukan retret ataupun misa. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih.